Cek cek cek. 3, 2, 1. Hai teman-teman, di sini kami akan membuat podcast bersama dengan Kepala Sekolah SD Prabudi PWKI. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan guru Kepala Sekolah SD tersebut. Nah, mari kita berkenalan. Pak, kami di sini ingin membuat podcast dari Universitas Katolik. Kami dari mahasiswa Universitas Katolik jadi ditugaskan untuk membuat podcast dengan nanti dia kepemimpinan. Nah, sebelumnya biar kita berkenalan ya. Nama Bapak? Sebagai kepala sekolah SD Prabudi PWKI Medan, Jalan Pikiran 1 Simpang Medan. Nah, sebelum kami membuat podcast kan, ya teman-teman. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Linda Syafri dan teman saya. Nah, sebelum memulai podcast kami ingin bertanya apa yang membuat Bapak termotivasi menjadi seorang kepala sekolah di SD ini? Membuat saya motivasi untuk menjadi kepala sekolah di sekolah dasar ini. Yang pertama itu adalah suatu panggilan dari diri sendiri untuk mendidik anak-anak khususnya di sekolah PWKI ini, yang dimana mayoritas dari anak-anak ini adalah etnis ada Kristen yang mereka perlu didikan dari seorang guru-guru yang membawa mereka bertumbuh dalam Kristus. Sama menjadi kepala sekolah, apakah ada yang menginspirasi Bapak menjadi seorang pemimpin ataupun kepala sekolah di sekolah ini? Tentunya yang menginspirasi saya itu adalah kepala sekolah saya dulu. Sebelum saya di sini itu ada sekolah Kim, ada ibu coding, ya kan. Jadi mereka itu adalah kepala sekolah yang modern. Mereka bisa memilih anak jumlah banyak, jumlah sedikit pun mereka mau melayani, sehingga anak-anak dari sini banyak yang sudah menjadi anggota dewan. Ya, ada pasti ada beberapa orang lah yang pernah datang mengunjungi sekolah ini setelah saya kelas. Nah, itu membuat saya terinspirasi. Oh, berarti bukan karena banyak yang kita pelajari anak-anak itu bisa berhasil. Sedikit pun dia bisa berhasil. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak siswa benar-benar bercabang. Tapi kalau sedikit konsentrasi kita fokus, saya kira anak-anak itu mungkin katanya itu ada yang dewan, bahkan ya menjadi pegawai di negara ini ada mereka datang ke sini dari Lampung mengisi jalan mereka salah sini. Ini sekolah luar biasa gitu. Bukan karena besarnya, tapi kecil kita ada orang yang kita berbangga dan itu yang membuat kita menjadi inspirasi. Nah, yang kedua itu Mbak, bagaimana pengalaman Bapak sebagai seorang guru mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah? Bagaimana gaya saya membuat guru saya berpengaruh untuk membuat perilaku positif pada anak-anak didik kita. Saya itu membuat suatu kebersamaan, kekeluargaan, ya, dalam momen tertentu. Saya membawa guru-guru saya ketika libur ada dana yang kita sudah siapkan, ya, kita bawa mereka untuk sharing bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Seperti tidak mengapa, lalu kami itu saya ajak pertama ini guru ini. Iya, saya ada kebersamaan sekolah ini. Tapi
kita nonton bioskop, dari bioskop ke kolam renang, makan siang ke kolam renang lagi, makan buah sepuasnya daerah di sana. Nah, di sini ada permintaan dari guru-guru, bapak guru, ibu guru, mereka curhat. Pak, maunya kita seperti ini lah, buat ini, supaya anak ini sekarang pendidikannya. Jadi kita dapat momen enjoy-nya, dapat momen keabsahan atau kesenian daripada kinerja kita, meningkatkan kinerja kita juga di dalamnya. Jadi itu cara saya, kayak pemikiran saya. Jadi saya merangkul guru ini sebagai adik, sebagai kakak, dan kalau ada senior saya itu kakak saya, ya kan? Jadi saya anggap mereka adalah mereka, sehingga kami boleh bergandengan tangan di sini, satu visi, satu misi. Berarti gaya kepemimpinan Bapak itu ada momen yang diingat oleh guru sehingga di momen tersebut terbuka ya. Ada lagi ya Pak. Menurut Bapak apa saja tanggung jawab utama nih sebagai seorang kepala sekolah dalam memimpin guru yang di sini dan siswanya? Tanggung utamanya, yang pertama itu tanggung jawab utama kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, membawa anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang benar-benar mendidik. Banyak pendidikan yang tidak pendidik, ya. Ada orang mengajarkan hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi di sini kita berusaha membawa anak-anak ini kepada pendidikan yang benar-benar mendidik. Yang kedua, mensejahterakan guru, ya. Kalau sudah anak-anak ini terdidik, tentunya kesejahteraan guru kita pikirkan, ya, supaya guru ini betah, nyaman dalam mendidik anak-anaknya di sini, sehingga terjalin kolaborasi bersama sekolah, guru dan siswa, ya, sehingga guru dan siswa ya dapat melakukan proses PBM, proses belajar mengajar lebih efektif. Nah, bukan cuma saya yang bertanya. Iya. Nah, kawan-kawan juga ingin bertanya kan? Yuk teman-teman. Ini saya ingin bertanya kepada Bapak. Ketika Bapak mulai menjabat, apa langkah pertama yang Bapak ambil untuk memenuhi kebutuhan sekolah? Langkah pertama yang saya ambil, yang pertama itu ya kita masuk pada orang tua, supaya ada kerjasama dalam pembayaran SPP, ya kan, kebutuhan siswa kan. Nah, bagaimana supaya siswa ini dapat belajar? Ini kita siapkan buku ajarnya, kita persiapkan kayak LCD, video-video pembelajaran, itu ada video pembelajaran banyak. Kita siapkan itu. Pakai LCD nanti gurunya memutarkan walaupun sekolah kita kecil, nggak ketinggalan dengan sekolah ya besar atau aktif ya. Jadi guru itu melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, langkah pertama itu saya jadi komunikasi orang tua. Setelah ke orang tua yayasan. Nah, saya laporkan, Bu, Pak, yayasan ini orang tua membayarnya seperti ini, kesanggupan mereka seperti ini. Bagaimana solusinya supaya tercukupi lagi? Nah, ayo kita kerjasama, kita bikin ke dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, bermohon ada dana-dana yang bisa dibutuhkan, SM, siswa miskin ya kan, terus ke Pak Supentan, PIP, program Indonesia Pintar ya kan. Nah, sehingga dana-dana yang tercukupi. Itu saya. Selanjutnya itu Pak, bagaimana cara Bapak melibatkan guru dan staf dalam proses? Iya, melibatkan guru dan staf tentu iya. Nah, ketika pendataan siswa tentunya sumber data kan dari guru kelas. Nah, pada staf diberikan pada staf yang mengetik, ya kan, operator. Setelah diketik operator, semua kelengkapannya diperiksa kembali kepada wali kelas masing-masing. Sudah sesuai nggak namanya? Jangan ada yang salah nama atau nik, tapi tidak percaya dengan dananya. Kan begitu kira-kira. Nah, habis itu masalah juga kepada guru dan staf yang ada. Bagaimana Bapak membangun visi dan misi sekolah itu? Visi dan misi yang buat itu tercipta apabila seorang pemimpin dapat melihat ke depan, ya, melihat jauh ke depan. Artinya seperti ini. Kita start di sini sekolahnya perlu bangunan yang bagus, fasilitas yang memadai.
harus berpikir visi misi kita bagaimana supaya anak-anak ini dapat terdidik dengan maksimal ya, dengan fasilitas yang ada, teknologi sekarang ya kan, teknologi sekarang itu kan canggih ya, pakai internet, buka internet aja udah dapat dia sumber-sumbernya kan gitu. Nah kita pakai itu, nah supaya anak-anak kita ini bisa mencapai pendidikan yang berhasil. Dibilang ya visi misi saya itu saya buat bertekad bahwa bagaimana anak-anak ini bisa berhasil. Yang visi-misi kita itu menciptakan anak-anak ini bertakwa kepada Tuhan, ya, menanamkan seperti hari ini satu. Jadi ibadah dulu kan, ibadah bersama. Setiap hari Sabtu sekali seminggu kami ingatkan anak-anak itu. Nah besok ke gereja ya. Ini hari Sabtu kita beribadah bersama. Kita yuk doakan gurunya, doakan orang tuanya. Besok yang jumpa ke gereja, harus rajin ke gereja, cari Tuhan. Nah, sejak ini kita udah tahu, itu misi-misi kita. Kita punya misi-misi mereka menjadi orang yang kuat di dalam iman mereka. Ya, jadi yang berbentuk. Sehingga apalagi sekarang luar biasa. Otaknya sudah sosial tepat ya kan. Sehingga yang mengerjakan identitas itu kalau salah mengarahkan salah hati-hati. Betul kita arahkan ke yang benar tadi supaya dia tertanam, sehingga orang sampai dewasa nanti dia menjadi orang yang mayoritas Kristen tapi Muslim. Tetap kita ajarkan panggil keluarga. Bagaimana ini dia Muslim, kami mayoritas Kristen. Dia diajarkan agar bersedia. Seperti saya ceritakan, saya S1 di Muslim Muhammadiyah, S2 UMN Muslim Nusantara. Nah, saya belajar namanya akidah, akhlak daripada agama seberang. Seperti itu saya buka wawasan orang tua supaya mereka punya nggak sama mengajarkan saya. Tapi kalau menjadi percayaannya yang lain ya sama. Kita kan bebas, Indonesia bebas untuk agama. Ada berapa orang? Ada masalah atau tantangan yang Bapak rasakan bisa dalam menciptakan visi-misi sekalian? Oh, itu tantangan yang berat, besar, pasti ada. Ya, terutama sekali tantangan kita, ya ini sekolah Kristen di tengah-tengah pelajar seperti pasar. Itu tantangan, baru kan? Pertama saya dari kepala sekolah, saya tertantang buat patri ini temboknya saya buat. Oh Bapak yang membuat ini? Ya, kita buat bangun, ya, dengan modal pertama, setelah pemberesan ya kan, bagaimana ini bau ini supaya tamat, ya kan? Supaya bisa belajar dengan baik juga. Sehingga orang tua percaya. Nah itu tantangan saya di pasar ya, masyarakat yang ada di situ kan. Tantangan kedua, orang tua juga ya, orang tua ini kan maunya saja didengar, maunya di setiap sekolah tidak maunya, mau tahu mereka kadang mau melakukan kesini. Kenapa anak saya seperti ini? Ya, sebenarnya kita sudah mengajarkan di negara tadi supaya anak itu bisa jadi baik. Itu anak dari luar, dari dalam. Ya, langkah-langkahnya untuk mendorong pembelajaran yang efektif, efisien dan menyenangkan, ya. Icon belajar tentang icon, pembelajaran efektif, ya. Icon istilahnya pembelajaran aktif, edukatif, inovatif dan menyenangkan. Icon istilahnya. Nah, nanti mungkin semester berikutnya ya. Pembelajaran icon, ya. Inovatif, ya. Saya mengikuti di sini menjadi kepala sekolah, saya masuk dari generasi yang atas
Kalau sekarang chat ya, message saya itu di atau teks gitu ya, teks di chat ya kan, teks mungkin saya boleh bilang teks yang menikmati perpindahan dari zaman teknologi zaman tradisional ke zaman modern. Saya menikmati kedua masanya. Jadi saya bisa menikmati yang tadinya sebelum modern, ya masih tradisional ke modern. Yang inovatif saya cari bagaimana supaya bisa seperti ini. Saya ambil sumber tenaga yang setara dengan saya, ya kan? Yang bisa menangkap apa maksud dari teknologi itu saja. Saya panggil guru pada pensiun kan, yang dari itu kan pensiun. Kita ganti ini guru budaya kan, masuk alumni kuliah itu miskin. Nah, miskin itu mau saya sampaikan sendiri. Tapi kan di sekolah, saya bilang saya sudah menang jiwa kan gitu dari tempat pemerintah lah ya. Nah, di sini di tahun ini mungkin dia sudah SSL baru dicetak. Nah, saya panggil itu anak-anak muda yang mau kolaborasi. Seperti kalian nanti kemana pun kalian ditempatkan, kalian harus nggak harus disuruh dulu dengan kepala sekolah, nggak harus disuruh. Tapi sebelum mengambil tindakan harus komunikasi ke dulu kepada Pak, saya mau ini, ayo kita bersama. Nah seperti itu masalah saya mau buat inovasi supaya pendidikan anak-anak ini tidak ketinggalan. Kira-kira ya. Iya.